kasih dulu. Apa Anda tahu obat-obat yang dijual di untuk obat-obat yang digunakan di Indonesia? Tahu. Jadi kalau tahu saat dia menyumbang satu berarti pengetahuannya tinggi. Semakin tinggi total berarti semakin bagus suami dikasih. Ini berikutnya kita cari persentasenya. Caranya angka 7 ini. Kalau dia benar galau kan 10. Kalau dia menjawab satu semua kan pertanyaannya itu 10. Berarti 10 jawabnya. Jadi dibagi 10 dikali 100%. Oke, ketemu 70. Ini kita lakukan lagi. Ini kita komputer dan itu ya. Salah. Salah ini yang kita lakukan. Ini berarti persentase. Ini kita copy ke bawah. Nah, jadi kita dapatkan 70, 80, 70 dan seterusnya. Nah, ini akan kita kategorikan 1, 2, 3 dengan cara kita cari dulu. Anda buka di Excel itu data. Ini data di sini. Nanti ada namanya data analisis. Buka data analisis. Kalau udah ada nanti bisa kita tambahin. Kemudian di sini ada menunya. Menunya kita ambilkan descriptive statistik. Ini klik 2 kali. Nah, ini yang kita pindahin. Ini kita klik yang di sini, yang ini, dan ini kita drop, enter. Kemudian ini kita berikan apa namanya ini summary statistik, biar nampak hasilnya. Summary statistik, kemudian apa lagi? Udah, yang lain dia invite. Oke. Nah, ketemulah hasilnya kayak gini. Besarin lagi. Nah, ada apa namanya ini? Ada min, kemudian standar deviasi. Yang kita ambil itu adalah nilai min sama standar deviasi ini tadi. Ini sama standar deviasi. Nah, pertama kita ambil yang tinggi dulu. Yang tinggi itu berarti rumusnya itu sama dengan rata-rata min ditambah dengan standar deviasi 18. Ini dia. Nah, kemudian yang rendah yang rendah kita isi yang rendah dulu. Berarti ini sama dengan rata-rata dikurang dengan standar deviasi. Ini kita apa namanya itu kita bulatkan, berarti ini 91. Nah, ini berapa? 55 nanti. Kita bulatkan ke atas. Berarti di sini antara 52 sampai dengan 90. 52 sampai 90. Dah. Nah, jadi angka ini yang kita pekerjaan mahasiswa semua beda. ini kita masukkan, kita cari di sini. Pekerjaan mahasiswa semua beda. Sama dengan apa tadi? Kenapa 52 bukan 56? Nah, ini. Ya, bukan ini semua itu. Oh, ini. Nah, kita ambil yang ini ya. Oke, sekarang ini adalah apa itu? Tonton di YouTube aku. Saturasi pengkodian kode. Ya. Oke, sekarang 70. Nah, ini yang kita masukkan di situ adalah kalau dia tinggi pengetahuannya berarti lebih dari 91. Ini adalah sedang dan ini adalah pengetahuannya itu rendah. Oke,
Tolong bantu saya. Kalau 70, ini kita akan kategorikan 3, ini kita kategorikan 2, ini kita kategorikan 1. Berarti yang ini 70? 2. Oke, terus? 2. 2. 2. 1. 3. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. Kok 1 sih? Ini yang lengkap namanya itu, jadi untuk pengetahuan pengkategoriannya adalah ini. Iya. Sebetulnya seperti sudah masih ada 2 lagi kan? Ini kan pengetahuan, sikap dan perilaku. Tinggal Anda cek lakukan, buatkan saya apa namanya itu 10 hasil simulasi data 10 pertanyaan dengan 15 responden. Lagi dibuatnya, nggak buat kayak gini lagi. Sudah? Nah, untuk data yang kayak gini, data yang ini harus kita pertama kita uji data itu harus valid. Jadi kalau kuesioner, ciri salah satu ciri kuesioner itu adalah datanya harus valid. Nah, untuk menguji data valid bisa dengan cara cepat atau dengan cara yang lambat. Kalau cara lambat, Anda buka SPSS, kemudian ikuti tutorialnya gimana untuk mengikuti cara membuat video valid. Cara ringkas yang mana? GPT. Pakai GPT. Sudah, ini Anda masukkan balik. Saya ambil yang kalau untuk yang ya Anda harus bisa dengan cara yang lambat, SPSS harus bisa. Ya, ikuti itu yang ada di apa namanya ini? Jadi sekali lagi ya, ini harus kita uji validitasnya. Ini dikopi. Kemudian ini kita masuk. Ya, Anda mau pakai apa? Terserah. Kalau saya pakai kini sekarang. Sekarang pakai kini. Kalau pakai kini kita pakai kini. Kimia, guys. Jadi pakai yang lagi top sekarang itu Gemini. Gemini. Ini katanya mau ngalahin semua. Padahal jelek jawabannya. Sama kalau tuh beda nama be. Iya. Palanya Oke, ini dia. Dina geser din kanan. Ingat ya, saya coba diperhatikan. Kalau kita menggunakan kuesioner, maka kuesioner itu harus diuji tingkat validasi. Nah, kaki kita jelasin apa sih yang maksud dengan validasi. Kayak ini saya konfigurkan. Pada Ini kalau yang cepat ini. sini. Nah, koma lakukan pengecekan apakah data di atas valid, tanda tanda valid dan Pakai kimia. variabel. Jika ada yang tidak valid, apa yang harus dilakukan? Buatkan dalam bentuk tabel tabel yang lengkap. Oke. Ya. Limit. Supaya ngerti belum Ya. aman. Kurang ya guys. Ini apa? Ayo, jangan marah-marah. Hari ini hasilnya nih. Mau dulu digini nggak? Iya. Ya. Iya, yang benar itu Anda harus pakai SPSS ya. Ini. Tidak mau.
pakai CCTV aja. Tidak valid. Soalnya tadi nggak pernah. Kalau harus pakai CCTV tidak akan memberikan apa namanya itu uraian ya. Kalau pakai CCTV tidak bisa sendiri ya. Karakternya mirip guru AI. Ini apa? Kan itu apa? Oh, sebelum kan? Langsung upload ke hapus Mau tahu? lampu wifi kampus. Jadi maunya saya awalnya nggak tahu. Senang juga saya lupa, saya di kalian dan bisa nyenangin persen mau. Kalau tidak boleh. Rumi. Jika Anda pakai CCTV, biasa tidak akan bisa Maaf ya, guys. pakai gini. Tinggal dia tuh pakai nah, ini kan kualifikasinya. Jadi untuk pertanyaan R1 itu tidak valid. Terus ada valid random. Tanya Kimi. Sampai kayak gini ya. Nah, malah dulu buat lagi total atau koreksinya. Jadi orang Indonesia mungkin kebetulan nggak usah lagi ke lapangan. Masuk lagi dari sini. Terus dapat ijazah. Nian ya Pak. Iya, perlu lah kita melakukan penelitian lagi. Nian. Perlu lah. Hah? Perlu lah? Perlu kan, Rel? Malas. Perempuan begitu ya. Rel, perlu Rel? Gila, kimia. Nah, jadi ini saya kasih anunya ya. Jadi dia saya bukan orangnya, belum lagi. Jadi ada orang semua. Iya, tuh saya kan pernah ngomong dah. Kalau uji di laboratorium itu resiko kegagalannya tinggi. Oke? Nah, sekarang dia ambil laboratorium. Nah, ujinya, dia nggak tahu bahwa itu gagal, nggak tahu tidak menyadari dia gagal. Jadi pas ujian itu hasil kamu kayak gini. Dari mana tahu saya bagian gagal? Anda mungkin tidak di dalam kulit kopi itu kandungan flavonoid itu bisa mendekati 100 mg per set. Kulit kopi mungkin logika deh. Kulit kopi itu dia larut air, jadi kalau dipanas itu dia akan menguap. Jadi kalau hitung kadar flavonoid pasti ada, tapi tinggalnya itu mungkin tinggal 3.000. Kalau lebih dari 100 berarti tapi itu ditulis ini apa namanya itu? Jadi kalau misalnya kebetulan pengujinya nggak paham, lewat kebetulan saya mengujinya, coba kan nggak masuk akal. Masih itu kadar flavonoid mendekati itu. Kopi kan pasti dikeringkan dulu dah. Waktu dikeringkan habis flavonoidnya.
lagi. Kalaupun ada paling 2 miligram, tidak 5 miligram. Ini sudah ya. Oke ya, jadi ini kesimpulannya itu. Ini yang sudah, yang aslinya itu ada satu yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor Tadi 1. salah. Nah, nomor ininya S1 tadi tidak valid. Kemudian karena S1 yang tidak valid, dan tidak boleh tidak valid, harus valid semuanya. Nah, jadi di sini dia malah sudah melakukan, kalau dia buka itu bagaimana validnya data yang tidak valid, lumayan ribet. Jadi Itu kalau ada robah satu yang ini robah itu dua, ini cara robah ini manual robah, jadi dia dua robah jadi satu, hasilnya berapa? Kadang-kadang udah kita robah, misalnya dua, robah dari tiga. Kalau yang lain itu tambah banyak tidak valid. Jadi dia sudah buat ini. Nah, kan? boleh jatuh. Jadi dari ini, jadi uji validitasnya ini ternyata ada sekarang semuanya valid. Nah, kalau ada misalnya Anda sidang, Anda bisa pernah menjawabkan, valid menurut saya valid, apa posisinya saya valid. Tiba-tiba bahasa Cina. Oke, sekarang saya kasih tahu, mungkin nanti valid dari ibunya atau ada apa yang lain. Jelasin jawab, oke ya. Misalnya ada nih berapa orang tadi semua yang kita nih? 52. 52. Ada pertanyaan 49 itu menjawab pertanyaan iyo. Ya, ada berapa tadi 52? Ya. Berarti 49 menjawab iya. Berarti ada yang menjawab tidak berapa orang? 3. Tiga. Apa betul? Menurut versi gimana? Dia tuh sering begitu guys. Ada pertanyaan? Ya, bukan. Maaf. Yang punya HP.